Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid atau di waktu yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat, pertemuan yang selalu menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita yang sakit dengan cara sehat wal afiah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sampai di babnya tentang babul adabul isti'dad li sairis sholawat, yaitu adab-adab etika mempersiapkan diri untuk seluruh sholat-sholat 5 waktu, dimulai dari zuhur. Al-Imam Ghazali memulainya dari zuhur. Imam Ghazali membimbing kita semua bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi waktu sholat atau untuk menghadapi ibadah sholat. Dikatakan oleh Imam Ghazali pertama-tama adalah untuk sholat zuhur. Bagaimana kita hendaknya untuk mempersiapkan diri sholat zuhur sebelum waktu zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Maka dahulukanlah kailulah, karena kailulah itu ya memperbantukan kita untuk bisa bangun malam atau tahajud di malam hari. Seperti adanya sahur itu memperbantukan biar kita mudah menghadapi puasa atau menjalankan puasa di siang hari, di pagi sampai siang sore hari. Ya, dikatakan juga oleh usul yang sudah kita lewat adalah ketika kita sudah sholat kailulah, bangun dari tidur kailulah, hendaknya mengambil beberapa waktu sebelum adzan zuhur, kemudian mempersiapkan diri daripada istinja, taharah, bersuci, kemudian masuklah, berjalanlah ke dalam masjid. Ya, masuk ke masjid. Ya, memang sebenarnya nih kita ini kurangnya nih, ya terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yang begini yang Wahabi boleh ngejalanin sholat di masjid, minta maaf deh ya. Kita ini pada kurang. Imam Ghazali dari subuh suruhnya ke masjid, makmurin masjid. Sholat di masjid, emang begini, cuman yang jalanin Wahabi. Ya, tahu diri nih, Habib kalau ngomong belak-belakan. Ya emang begitu memang. Emang kita keadaannya begitu, yang getol sama masjid cuma Wahabi. Yang enak ame habaib, yang enak ame tahlil. Cuman kalau kita pengen tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah benar, Imam Ghazali yang membimbing gitu kok. Sholat di masjid. Cuman itu dia ya. Gangguannya tuh memang mungkin plus minus kali ya. Tahu deh plus minus apa gimana. Kayak males banget ke masjid tuh. Padahal jalan nggak dijadi apa-apa, sehat, afiat, enak, ngelangkah. Cuman ujiannya tuh kayak dikasih beban 20 ton kaki kita iblis. Kayaknya ogah banget. Oh. Nah, kemudian waktu sholat tahiyatul masjid kata Imam Ghazali, masuklah ke masjid, sholat tahiyatul masjid, tungguin muadzin sebelum adzan tuh. Ini yang begitu Wahabi nih. Kemudian jawablah adzan tuh. Ya, kemudian sholatlah 4 rakaat. Imam Ghazali. Dan Rasulullah SAW adanya sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, hada waktun tuftahu fihi abwabus samai. Ini waktunya setelah tergelincir matahari,
Ini waktunya langit-langitnya Allah dibuka. Tuh, pintu-pintu doa dibuka. Sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh, tiap hari ada tuh. Tergelincirnya matahari itu dibukanya pintu-pintunya Allah. Pintu langit kebuka semua tuh waktu. Fa'uhibbu atau fa'ahabbu an yurfa'ali fihi amalun soleh. Dan aku pengen, kata Rasulullah SAW. Rasulullah yang ngomong, nggak mungkin bohong. Berarti kan tiap hari tuh, tiap duhur tuh pintunya Allah kebuka tuh. Pintu langit kebuka. Nggak perlu tengah malam, nggak perlu sore, nggak perlu jauh-jauh mikirin mau umroh kali, kagak. Tiap zuhur tuh waktu dibuka tuh pintu langit sama Allah. Yang ngomong siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada waktun tuftahu fihi abwabus sama. Rasulullah yang ngomong. Mau percaya sama siapa lagi kalau nggak Rasulullah yang ngomong? Fahabbu an yurfa'ali fihi amalun soleh. Dan aku pengen, kata Rasulullah, ketika diangkat amalku isinya amal soleh, amal-amal yang bagus. Makanya Rasulullah panjangin tuh sholat qobliyah duhur 4 rakaat, baca surat yang panjang-panjang karena sendiri, bukan jadi imam. Kalau jadi imam nanti ada adabnya. Kalau sholat sendiri terserah, kalau mau baca Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah terserah, mau sholat sendiri. Kalau sholat ya itu sholat sunnah sebelum duhur. Ya, apa sabda yang lain dari Rasulullah SAW? Anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfi malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, jadi yang muakkadah sama yang ghair muakkadah. Sebenarnya ini orang-orang yang ahli ibadah tuh nggak ada yang nilai tuh muakkadah ghair. Kita doang nih orang-orang males. Yang muakkadah yang mana? Yang ghair muakkadah yang mana? Itu orang males tuh yang nanya-nanya begitu. Tapi kalau orang pecinta Allah nggak ada yang mau tahu. Pokoknya ada sholat 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau kita kan enggak nih. Yang Rasul, yang muakkadah sama yang ghair muakkadah yang mana? Nanya yang begitu tuh. Barang siapa yang sholat 4 rakaat, kata Rasul, sabda Rasulullah SAW, maka diperbaiki rukuknya. Maksudnya benar tumaninahnya rukuknya. Jangan kayak burung pelatuk, jangan kayak Woody Woodpecker. Kalau sholat benar ruku, wasujudahunna, dan sujudnya benar. Shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, maka bersolawat kepada dia 70.000 malaikat. Solawat maksudnya malaikat solawat kepada kita ngapain? Ngedoain kita. Ngedoain apa, Beb? Ngedoain yang lo pengen. Gitu ada. Lo pengen apa? Lo pengen rumah mewah, lo pengen usaha lo makmur, lo pengen ke semua kerjaan jadi lancar, lo pengen apaan yang ngobjeknya jadi banyak objekan. Malaikat ngedoain tuh. Salat 4 rakaat. Sampai situ doang? Enggak. Wa yastaghfiruna lahu. Dan malaikat mintain ampun buat dosa kalian. Sampai kapan? Ilal lail, sampai malam hari. Jadi dari duhur, kalau kita sholat 4 rakaat, rapiin sholat kita, wudhu kita, malaikat ngedoain kita, dan malaikat mintain ampun dosa buat kita. Jadi ngapain gitu? Punya karyawan siapa ente? Karyawan ente malaikat, bukan karyawan yang ente gaji tiap bulan bikin kepala cenat-cenot. Dia aja belum tentu ngedoain lo. Kalau malaikat udah ente jadiin karyawan, ente kasih tugas, ente kasih jadwal, ente kasih tugas, Wudi nggak minta apa, nggak ada tanpa pamrih, nggak minta apa itu malaikat, nggak minta tunjangan Ramadan kali, kagak, malaikat nggak minta tunjangan. 70.000 malaikat, satu pabrik full ente punya tuh. Kalau buruh mah, buruh 70.000, wah ini malaikat doain. Kitanya usaha ya seadanya. Maksudnya apaan sih begini? Bukan berarti kita nggak usaha. Usaha tetap usaha, kerja tetap kerja. Cuman ada waktunya gitu. Makanya kenapa kok Imam Ghazali kok ngasih nih fadilah? Karena ini adanya cuma di kitab Bidayatul Hidayah, kitab di Bidayah. Imam Ghazali tahu nih kitab yang baca bakalan orang-orang basic deh, bukan intermediate, bukan advance. Bukan, ini masih orang-orang yang gitu nih, recehan. Makanya dikutip sama Imam Ghazali fadilah. Tapi kalau aulia Allah nggak mikir tuh fadilahnya apa.
Gunanya apa, fungsinya apa, nggak pakai nanya fungsi, nggak nanya gunanya apa, nggak nanya fadilahnya apa. Kalau udah pada aulia Allah udah nggak ada yang nanya, nggak mau tahu, udah pokoknya kerjain aja, kerjain gitu. Kalau kita kan nggak nih, emang sebelum duhur 4 rakaat apa sih pahalanya, kan begitu tuh, pengen tahu pahalanya gitu. Nah ini kita nih, itu contoh-contoh recehan tuh, kita udah sama, kita sweetnya berdua deh, siapa yang sama udah. Tapi insya Allah habis dari sini berubah semuanya, amin ya rabbal alamin. Tsumma sholil fardhu ma'al imam, kemudian sholatlah fardu bersama imam, sholat fardu zuhur dan segala macam. Ya. Wala tashtaqil ilal asri ila bita'allum, jangan kau sibukkan habis sholat zuhur sampai waktu sore, jangan kau sibukkan dirimu kecuali kau belajar, cari ilmu. Kalau enggak bantuin orang Islam, bantuin orang-orang muslim, atau baca Al-Quran, atau kau berusaha, kau kerja, au sa'i fi ma'ashin, atau kau kerja, kau berusaha. Kerja ngapain? Kerja. Yang punya kantor aktivitas lagi, kantor. Yang jadi karyawan yang baik. Litasta'ina bihi ala dinik, agar bisa membantu, kau niatkan di situ, kau kerja, kau usaha, kau dagang, kau niatin buat memperbantukan agamamu. Tsumma sholli 4 raka'atin qoblal asri, udah kerja, begitu mau sholat asar, mau adzan asar, udah masuk waktu asar, sholat 4 rakaat sebelum asar. Tuh kita dibimbing sama Imam Ghazali ini, ibarat kita anak kecil ditenteng gitu, tau, diperhatiin, enak. Tsumma sholli 4 rakaat, kemudian sholatlah 4 rakaat, udah masuk asar berarti ini 4 rakaat sebelum asar. Kenapa? Fahiya sunnatun muakkadatun. Nah Imam Ghazali maunya ini muakkadah. Imam yang lain bilang 4 rakaat sebelum asar ghair muakkadah. Sekali lagi, kenapa kok begini? Imam Ghazali ini orang yang nggak perhitungan, nggak kayak kita, pengennya perhitungan. Selama ini kan kita tahu qobliyah sebelum asar ghair muakkadah. Imam Ghazali enggak, fahiya sunnatun muakkadatun. Ini sunnah yang muakkadah. Kenapa? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutip sama Imam Ghazali. Disertain nih, apa nih? Hadisnya Rasulullah tentang 4 rakaat sebelum asar. Rahimahullahu imra'an. Semoga Allah merahmati seseorang, sabda Rasulullah. Rahimahullahu imra'an shalla 4 qoblal asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Tuh. Kemudian Imam Ghazali kasih tahu, fajtahid, berusahalah engkau, berusaha, benar-benar usaha, an yanalaka du'auhu sallallahu alaihi wasallam, agar kau peroleh tuh doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah doain rahimahullahu imra'an shalla 4 qoblal asri. Rasulullah berarti ngedoain ada expirednya, ada masa berlaku. Kan dulu Rasulullah hidup, sekarang ini kagak, enggak, terus menerus. Rahimallahu imra'an shalla 4 qoblal asri. Rasulullah kalau dia ngucap terus sampai yaumul qiyamah, semoga Allah rahmatin orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jangan tinggal tuh, mau di rumah, mau di kantor, tumben-tumbenan pas lagi di jalan di rest area sholat qobliyah. Apa emang? Apa sih? Nggak sampai 5 menit, kagak sampai sholat sunnah kita. Ada 5 menit. Wah panjang 5 menit. Panjang. 5 menit sih panjang. Ya. Sunnatun muakkadatun. Kenapa kok dibilang sunnah muakkadah nih sholat sunnah? Min haitsu raja'id dukhul fi da'wati Rasulillah. Tuh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, kenapa kok Imam Ghazali ngomong sunnah muakkadah? Biar kita masuk dalam doanya Rasulullah SAW, biar kita dapat, biar kita peroleh, kata Syekh Muhammad Nawawi. Maka Imam Ghazali bilang itu sunnah muakkadah. Kenapa? Rasulullah ngedoain bagi yang sholat sunnah sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Begitu kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ya, fa inna da'watahu tustajab la mahalata. Sesungguhnya doanya Rasulullah selalu diijabah.
dan nggak ada masalah berlakunya, kata Syekh Muhammad Nawawi. Muwadhabatuhu alaihinna fa innahu lam yuwadhib ala sunnah qabla al-'asri ka muwadhabati ala rak'atain qabla dhuhr kada fil ihya. Walidzalika kanat hadhil arba min ar-rawatib ghairu muakkad inda Syafi'i. Ya, walaupun kata Syekh Nawawi, walaupun ulama-ulama fikih mengatakan 4 rakaat sebelum subuh ini pernah Rasulullah nggak ngerjain, makanya jadi ghairu muakkadah. Atau ulama-ulama fikih mereka berargumentasi kenapa jadi ghair muakkadah, karena pernah Rasulullah nggak ngerjain. Kata Syekh Muhammad Nawawi, bukan berarti kalau Rasulullah nggak ngerjain terus berarti nggak ada fadilahnya. Mungkin Rasulullah cuma sekali doang, mungkin lagi perang, mungkin lagi dalam perjalanan harus buru-buru bawa masyarul muslimin, bawa orang-orang. Mungkin ada sesuatu kondisi dan situasi yang kita nggak tahu katanya. Kemudian ya itu dia maka faqad qala Rasulullah SAW rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri fajtahid an yanalaka du'ahu birrahmah. Ya. Berusahalah engkau agar kau peroleh, kau dapat doanya Rasulullah SAW. Wala tashtagil, jangan kau sibukin ba'dal asri, setelah sholat asar. Illa bimithli ma sabaqa qablahu, kecuali yang udah-udah yang dari tadi tuh kata Imam Ghazali, yang dari habis duhur atau habis sholat subuh. Ya udah jangan macam-macam lagi. Kalau emang wirid, kalau emang bisanya ibadah baca Al-Quran, kalau nggak bisa juga ibadah bantuin orang muslim, nggak bisa juga kerja buat duniamu, kerja untuk cari duniamu untuk memperbantukan agama kerja lagi habis asar, sholat asar kerja lagi nggak apa-apa, tapi niatin buat ngebantu agama kita masing-masing. Wala yanbaghi an takuna awqataka muhmalah, sebaiknya jangan sampai terjadi waktu-waktumu itu muhmalah, sia-sia. Ya. Maksudnya sia-sia? Ya, nggak ada faedahnya. Bantu orang kagak, ibadah kagak, kerja buat anak istri kagak. Lu tinggal bengong ngeliatin hordeng di rumah. Duduk di ruang tamu ngeliatin hordeng. Jangan ngapain. Wirid kagak, ibadah kagak, kerja syughul ogah. Ngapain? Ada motor, jalan, bikin akun jadi ojol, emang apa? Agak apa-apa. Ya. Ya, jangan banyakan, apalagi habis sholat asar tidur, naudzubillah. Bahkan Imam Ghazali, Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Bantani mengatakan, wa fi hadzal waqti yukrahun naum, dan di waktu ini habis sholat asar waktu yang makruh untuk tidur. Qala ba'dul ulama, setelah berkata sebagian ulama, salatun yamqutullaha 'alaiha, 3 tipikal orang yang Allah binasain gitu, Allah jungkir balikin dia dah, nggak ada beruntungnya itu orang. Naudzubillah min dzalik. Maksudnya yang gutu tuh maget, Allah tuh alah, kayak kita ngeliat orang pengennya toyor orang gitu tuh. Nah, nggak demennya dah. Salatun kata yamgutullaha 'alaiha, Allah paling nggak seneng, Allah paling sama 3 macam. Ad-dhahik bi ghairi ajab, ketawa nggak ada sebab. Lu nggak ada sebab apa-apa ketawa. Nah, lu serem nggak tuh? Nggak ada apa-apa lu ketawa sendiri, ngeliatin hordeng ya. Tawa. Ya, mulai dah. Ketawa nggak ada sebab apa-apa, pokoknya tawa aja deh. Sian itu udah senewan tuh. Itu udah setengah senewan, 1/4 dari setengah yang sisanya, gila. Yang kedua adalah wal aklu min ghairi ju'in, makan sebelum lapar. Nih kita nih. Ada mindo aja udah. Kalau habis asar mindo mulu ya. Sebenarnya wallahu alam. Kalau makan nggak pakai belum lapar. Sebelum lapar mah
nggak lapar dimakan aja, ngemil sono, ngemil ini, ngemil lagi, makan anu, kopinya lain lagi, belum kopi jahe, belum es cendol, es teler, waduh apa baik, es campur Garut, tambah lagi lewatin condet, beli lagi, waduh. Wa naum bin nahar min ghairi sahri bil lail, dan tidur di siang hari tanpa bangun tahajud. Yang ketiga, tidur siang hari tapi nggak pernah mau tahajud. Ya Allah, khair deh. Bilangnya buat apa? Buat kesehatan, buat apa? Tapi buat tahajud, oh nggak mau deh. Tidur siang buat sehat, tapi buat tahajudnya enggak. Nah itu nggak demen tuh. Allah Subhanahu Wa Taala nggak demen tiga macam. Ketawa tanpa sebab, makan sebelum lapar, makan sebelum lapar. Ketiga, tidur siang tanpa tahajud. Watashtagila fi kulli waqtin bimat tafago kaifat tafago. Maka kau sibukkanlah dirimu setiap waktumu, kapan aja itu sibukkan dirimu, bimat tafago kaifat tafago, yang bagus. Maksudnya bimat tafago itu yang cakep, yang sesuai. Atur waktumu nih. Di sini kita diajak sekarang nih, mau diajak ngatur waktu, manage waktu oleh Imam Ghazali. Ya. Sibukkanlah dirimu setiap waktu. Bimat tafago kaifat tafago, yang sesuai dengan dirimu, yang sesuai, yang benar, yang rapi, yang atur. Nggak ada tuh waktu, istilah waktu sempit sekarang ya, nggak ada ya. Waktu sama-sama dari dulu, mau zaman Imam Ghazali, mau zaman Imam Nawawi, mau zaman Imam Ar-Razi, mau siapa, Fagil Mugoddam, semua sama, 24 jam. Nggak ada yang 26 jam dulu. Ada zaman Rasulullah 24 aja, 24 jam, sehari semalam tuh 24 jam. Tapi apa ya hasilnya mereka? Imam Ghazali, berapa karya kitabnya mereka? Imam Nawawi, berapa karya kitabnya beliau? Imam Ar-Razi, berapa tafsir beliau? Wow, luar biasa. Imam Syafi'i, ya. Fi kulli waqtin bimat tafago kaifat tafago. Atur waktumu yang sesuai, yang benar, yang rapi, yang jangan balian bagi antu hasif nafsak. Bahkan kata Imam Ghazali, sebaiknya kau perhitungkan dirimu, nafasmu nih kau perhitungin. Jangan lo perhitungin duit aja, kata Imam Ghazali. Jangan nominal duit aja. Napasmu nih yang keluar nih dari hidung, dari mulut, itu diperhitungin. Buat apa? Wa turatib auradak fil lailik wan naharik. Dan kau tertibkan wirid-wiridmu, maksud kebiasaanmu, bukan wirid nih, wirid bukan. Kebiasaanmu kau tertipin benar-benar. Pagi hari, siang, sore, sampai malam. Kapan waktunya olahraga, bangun tidur, oke olahraga. Kapan waktunya sholat duha, sholat duha. Kapan lo mau jalan kaki di GBK, mau nyari yang tengah yang malam-malam habis isya, buat ngeliatin perempuan yang nggak mahram, mau ngapain? Emang Habib nggak sono, enggak, aneh nggak sono enggak. Nyari jam 8 malam, mau nggak ada. Udah deh. Nggak bener, dia nggak tuhasib nafsak, turatib auradak fil lailik wan naharik wa tu'in li kulli waqtin syughlan la tata'addah. Kau rencanain, kau pastiin yang benar. Dari jam 4:15, oke. Sekarang subuh 4:24, 4:23, 4:24, 4:15 tuh bangun. Ambil 5 menit, 7 menit aja sebelum azan. Nggak perlu 2 jam tuh Imam Ghazali dah. Muke-muke kita ini 5 menit sebelum subuh udah khair kabir ada. Udah 5 menit sebelum subuh udah bangun. Wow, seminggu lo jalanin diri lo kayak wali. Nggak perlu 2 jam sebelum subuh, nggak perlu. 5 menit sebelum subuh. Yang penting udah bisa masuk toilet, buang air kecil, enggak? Belek bersihin, rapiin muka, yang pakai yang tadinya krim malam dirapiin. Ya kan ada krim malam kan? Enggak deh, orang pol tangan. Orang pol tangan enggak pakai krim malam, Beb. Saya yang pakai perempuan tuh pakai krim. Iya, rapiin apa? Wudu deh. 5 menit paling. Keluar ini udah subuh. Iya. Itu dia. Wa tu'ayin li kulli waqtin syughlan la tata'addah. Jangan kau lewatin, jangan kau
Jangan kau langkahin, bener-bener. Saya jam 4 seperempat bangun, 4 seperempat, 4:24 azan, gelar sejadah atau ke musola atau ke masjid. Ini tulis tuh. Jangan resep masakan aja di depan kulkas naro. Mama tuh resep masakan depan kulkas biasa itu. Ada hari Senin buat anak sekolah, bekal sekolah. Cia. Mau ngalahin MBG maksudnya. Ya nggak apa-apa, cuman kalau yang buat tertib waktu juga ada, harus ada dong, jangan enggak. Jam 4 seperempat, jam 5, kita bikin diri tuh. Kalau kau perlu ini, alarm, reminder. Kalau ada yang megang Android, reminder tuh. Lu dari dulu kan beli handphone bingung tuh reminder buat apa kan? Ini reminder bahasa jorok nih, bukan bahasa jorok tuh buat pengingat maksudnya di handphone. Reminder, ingat tiap jam, tiap waktu atau enggak alarm. Ingat, bikin tuh, tik 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 tik. Nah tadi bunyi tuh, oh waktunya ini sekarang, oh waktunya. Lah tetap ada, jangan kau lewatin. Yang kau udah tertipin jangan lewatin. Wala tu'atsir fihi siwa, jangan kau dahuluin yang lain kecuali yang itu. Apa kau nih masih jam 7 pagi kau lagi jalan misal, melilingin komplek, lagi jam 7 masih push up 27 kali. Wah, pantasnya. Lagi apa lagi? Skuto apa bukan skuto sekarang apa Scott jam nggak Scott apa itu, iya deh begitu deh. Ini udah itu, jangan lewatin yang lain, jangan duluin yang lain, jangan, udah itu aja yang kau udah tertipin itu. La tu'atsir fihi siwahu, jangan kau lewatin, jangan kau duluin yang lain, jangan, udah yang itu apa misalnya baca wiridul latif habis subuh, udah diem wiridul latif. Walaupun ada WhatsApp orang nagih utang, biarin aja dulu, biarin. Baca berarti ntar kebayar insyaallah. Fabidali sedih banget kayaknya baru subuh ditagih utang, kayak sedih banget ya. Hidup sedih banget begitu ya. Baru banget subuh dibagi utang. Fabidzalika tadhhar barakatul awqat. Kalau kau udah begitu, bakal tampak keberkahan waktumu, kata Imam Ghazali. Yang benar, yang pas, yang sesuai. Jangan kau duluin yang lain, yang kau udah atur ide deh. Jangan, oh yang ini dulu deh, oh yang ini dulu, enggak. Fa'amma, adapun idza tarakta nafsak sudan wa muhmalan. Adapun kalau kau tinggalkan nafasmu, dirimu, kau tinggalin begitu aja, sudan sia-sia. Terlepas, sudan tuh terlepas. Kau tinggalin dirimu nih terlepas begitu aja deh. Kayak kena arus air aja. Ini hari mau kemana nih? Oh ini hari malam Kamis. Oh iya, pol tangan deh, pol tangan. Nungguin tuh dari pagi sampai pol tangan, sampai ke Asadah tuh dari pagi nggak ngapa-ngapain, doyong kayak warung doyong loh. Jangan. Ntar kan maghrib ada pengajian. Jangan begitu, tertipin tuh dari pagi sampai Asadah malam Kamis gimana? Jangan terlepas begitu aja. Enggak. Sudan, muhmalan, sia-sia. Kalau kau tinggalkan dirimu, kau terlepas sia-sia, ihmalal bahaim, seperti terlepasnya binatang kamu, kata Imam Ghazali. Kasar nggak tuh Imam Ghazali? Tegas Imam Ghazali ini, tegas. Kalau kau begitu aja, kau lepas waktumu, kau nggak, udah deh kita ikutin arus aja deh. Gimana hembusan angin? Wah, hembusan angin, kayak nahkoda loh, kayak perompak bukan nahkoda. Gimana hembusan angin aja deh. Wah, pantasnya ini apa? Ya, la tadri bimadza tashtagil. Kau nggak ngerti, kau nggak paham. Kau lepas dirimu, kau lepas waktumu. Sia-sia, kau nggak tahu mau ngerjain apa. Fikuli waktin, di setiap waktumu kau nggak tahu. La tadri bimadza tashtagil fikuli waktin. Kau nggak ngerti mau ngapain. Ibadah kagak, bantuin orang muslim kagak, nyari kerja anak istri juga kagak. Lu mau ngapain? Ini kayak binatang kayak Imam Ghazali begitu. Emang sapi ada yang tahu waktu? Nggak tahu. Sapi disuruh duduk ya duduk, disuruh bangun dibangun. Ya kan? Sapi kayak binatang nggak tahu. Fayan godi aktsaru awqatik dha'ian, maka akan hilang seluruh waktumu, atau enggak umumnya waktumu, kebanyakan waktumu hanya sia-sia nantinya. Wa awqatuka umruka,
Dan waktu-waktumu, masa-masamu adalah umurmu, usiamu itu waktumu, usiamu. Wa umruka ra'su malik. Dan umurmu adalah modal terbesarmu, kata Imam Ghazali. Wa alaika tijarat, wa alaihi tijaratuka. Dan umurmu adalah keberuntunganmu. Ini yang kayak begini bukan kita, oh ini kayak kirain ulama-ulama TV doang, ulama TV. Ini Imam Ghazali yang ngomong, yang ahli sufi nih. Tapi benar. Ya, ahli ibadah. Kita ini sia-sia, udah kebanyakan sia-sia. Wa alaihi tijaratu. Keberuntunganmu, umurmu itu keberuntunganmu. Wa wusuluka ila na'imi daril abad fi jiwarillahi ta'ala. Dan umurmu yang bisa membawamu ila na'imi daril abad, sampai kenikmatan negeri abadi, maksudnya surganya Allah, fi jiwarillahi ta'ala, di sisinya Allah nanti. Itu umurmu yang bisa bawa, itu keberuntunganmu, itu modal terbesarmu. Fa kullu nafsin min anfasika jauharatun la qimata laha. Dan setiap nafasmu, tarikan nafasmu atau hembusan nafasmu, min anfasik, daripada nafas-nafasmu semuanya, jauharatun, berlian, permata berlian, la qimata laha, yang enggak ada nilainya. Idla badala lahu, karena enggak ada gantinya ente, enggak ada gantinya. Kayak tadi nih maghrib, kalau kita enggak berjamaah, misal lewat isya, bisa kita ganti tuh tadi maghrib. Tadi baru sejam deh, atau udah sejam deh, belum. Mau bayar, mau ganti, mau kayak gimana lah, punya alat terhebat tercanggih apa lagi yang kali sana. Itulah badalah. Fa in fata, fa idza fata, fala audalahu. Kalau udah terlewat waktumu, nggak bakal bisa balik. Nggak. Makanya kata Imam Ghazali tadi tuh, kalau udah waktunya. Bima tafago kaifat tafago. Kau ngapain? Jam 8 lari pagi, jam 6 lari jalan 1 jam. Yaudah 1 jam, jangan sampai ngapa-ngapain lagi tuh. Jam 7 sholat duha atau sholat isyraq. Misal sholat isyraq, sampai baca apa kayak Al-Quran, atau tungguin duha baca apa, Robi lagi di waktunya Rejab, Robbighfirli warhamni watub al, misal baca. Itu jangan lo lewatin, jangan duluin yang no, duluin yang enggak, yang itu. Walaupun perkara dunia kayak olahraga, bukan berarti terus nggak olahraga, sehatin badan. Fala takun kal hamgo, maka janganlah kau menjadi orang yang dungu, kata Imam Ghazali. Allah. Maksudnya orang yang nggak ada akalnya, dongo, kata Imam Ghazali. Orang yang dungu, hamgo tuh dungu. Fala takun kal hamgo, jangan kau seperti orang dungu, al-maghrurin, yang tertipu. Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin. Siapa itu orang yang dungu tertipu? Orang-orang yang bahagia, yang senang. Fi kulli yaumin, setiap harinya mereka, bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta mereka. Ma'an nuqsani a'marihim, tapi berkurang umur mereka tanpa ibadah, tanpa amal baik. Girang, tiap hari dapat pendapatannya. Wow, hari ini dapat pendapatan 28 juta. Wow, girang. Tapi nggak ada ibadah, nggak ada bantu orang muslim, nggak ada nuntut ilmu, nggak ada dekat sama Allah. Senangnya sama nominal duit, tapi umurnya dia sia-sia banyak ya Allah. Fa ayu khairin fi malin yazidu wa umrun yangus. Kebaikan, apakah ada yang lebih baik? Apakah ada yang lebih baik? Apakah baik harta nambah tapi umur dan usia atau masa atau waktu berkurang? Ada yang lebih baik? Enggak baik, enggak cakep, kata Imam Ghazali. Wala tafrah, jangan kau senang illa bi ziyadati ilmin, kecuali kau tambah ilmu. Tambah ilmu lu girang. Jangan tambah duit lu girang. Karena kalau kita mindsetnya orang-orang solehin ini, kalau kita nambah harta tapi nggak nambah bantuin orang, sedekah tambah berkurang, ogah ibadah, mau ngapain? Gitu maksudnya mereka. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya nih, ngerti nggak? Boleh, tapi lo yang bener.
Jangan lu nambah-nambah ilmu, nambah harta tapi nggak ada amalan, nggak ada amal yang baik, nggak ada amal soleh. Wala tafrah bi ziyarati ilmin, jangan kau bahagia, jangan kau senang kecuali nambah ilmu. Au amalin solehin, atau kau bertambah amal soleh. Apa itu amal soleh? Ibadah, bantu orang, bantu tempat pendidikan, bantu tempat ibadah, itu cakep. Bantu tempat orang kesulitan, itu cakep. Oh, hari ini alhamdulillah, bulan ini alhamdulillah perusahaan kita udah ngebantu bencana yang di yang di Sumatera sekian juta rupiah, itu girangin. Sekian ratus juta, itu senengin maksudnya. Alhamdulillah perusahaan kita bulan kemarin, bulan besok, bulan yang ini udah naruh ke tempat-tempat ibadah yang di situ ada tempat pendidikan sekian ratus juta, itu lo senengin, kata Imam Ghazali. Jangan buat muke lo doang. Radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita bersama Imam Ghazali nanti. Amal kagak, harta kagak. Yang kesian nih, amal kagak, harta kagak. Ngomong doang. Ya Allah, semoga kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu, bisa bantu orang, banyak harta, berkah, bisa bantu biar Allah dan Rasulullah senang semuanya. Amin ya rabbal. Fa innahuma rafiqaka, sesungguhnya umur dan amal soleh adalah itu yang akan sahabatmu yang yashabanika fil qabr, yang akan menemanimu di kuburmu, umurmu dan amal solehmu. Itu sahabatmu, nggak ada lagi. Harta nggak jadi sahabat, harta ninggalin, keluarga ninggalin, pasangan ninggalin, anak ninggalin. Yang nemenin kita nanti sampai dikubur, di lahatnya kita masing-masing insyaallah husnul khotimah. Umur kita dan amal soleh kita, itu yang nemenin kita tuh. Itu yang setia, yang loyalty sama kita bener-bener. Sebanyak apa ini? Kalau lo bawa dikit ya dikit gitu. Bawa banyak, wow. Pasangan, suami, istri, ada yang mau lakinya meninggal, istrinya mau diikut diuruk, ada nggak? Sesetianya apa? Laki istrinya meninggal, ada yang laki yang mau ikut dikubur juga? Nggak ada, kawin lagi, repot lo beb. Kan begitu, pasangan ninggalin. Anak, ada anak orang tuanya meninggal mau ngikut. Harta di rumah, di ATM, di kartu. Kita meninggal nggak ke bawah gitu. Insyaallah. Amal sama umur itu ngikut. Apa yang kita habisin nih buat umur kita? Apa kita habisin buat amal kita? Ya enggak? Jadiin tuh anak-anak kita, orang rumah kita, mereka umurnya berkah, amal solehnya berkah. Kita yang didik, kasih tahu pelan-pelan. Itu tuh tabungan kita juga tuh. Itu MLM-nya kita di situ. Jangan tinggalin aja, kita udah ninggalin diri, ninggalin anak bini juga. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Subuh bangunin. Ini berat nih kadang nih, apalagi ngeliat anak kita nih. Ngeliat bini kayaknya udah takut ngeliat bini gue bangun ntar ngomel mulu. Nggak apa-apa, bangunin subuh. Takut dia ngomel, dia bangun dia ngomel mulu beb. Dia tidur aja biarin. Aduh, enggak bangun sholat subuh bareng begitu ya. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri haitsu yatakhallafa anka ahluk. Itu umur dan amal soleh akan menemanimu, menyertaimu di dalam kubur, sementara wargamu meninggalkanmu, hartamu meninggalkanmu, anakmu meninggalkanmu, sahabat-sahabatmu meninggalkanmu, semuanya. Ada di waktu hidup, waduh, sebatang berdua lagi, bukan sebungkus berdua, sebatang berdua lagi. Tapi salah satu yang ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang mau ikut salah satunya. Ogah, nggak ada yang mau.
Naudzubillah. Summa kemudian idza asfarratis syamsu. Summa kemudian udah setelah asar lewat sejam setengah. Idza asfarratis syamsu, kalau sudah menguning matahari artinya udah mau maghrib. Idza isfaratis syamsu, udah menguning maghrib, udah menguning lah matahari. Fajtahid an ta'uda ilal masjid, usahain balik lagi engkau ke masjid. Tuh, ini yang ngerjain cuman Wahabi. Goblal huruf sebelum terbenam matahari. Penuhin tuh masjid asa ada sama orang-orang pol tangan, asyik kan? Enak ente. Masjid satu-satunya yang aneh pernah lihat kalau sebelum maghrib asa ada doang. Sejak bujak, bukan sejakarta Selatan lagi, sejak bujak gue lihat kagak pernah deh. Enak gak tuh? Enak. Semuanya pada ke masjid. Jangan Ramadan doang nungguin buka bersama. Korma gratis, muke lo gratisan, nggak kuat banget. Ini nggak nyinggung gitu ya, biar jangan sakit hati, ya. Beb saya tuh beb, jangan sakit hati. Ya, kalau udah menguning matahari balik ke masjid. Wa tashtaqil bitasbih wal istighfar. Sibukanlah dengan tasbih, istighfar, membaca istighfar, ampunan dosa kepada Allah. Fa in fadla hadzal waqt ka fadli ma qabla tulu. Kalau memang masih ada lebihan waktu, ya, seperti ada lebihan sebelumnya subuh, sebelum terbitnya matahari, kau kerjain itu apa yang kerjain kemarin itu sebelum subuh. Qala Allah Ta'ala. Kenapa? Dikutip alasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tuh, ada perintah dari Allah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, gitu, waktu subuh, dan wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Di situ tasbih, wirid, dzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Waqra qabla ghurubi syamsi, bacalah sebelum pengen terbenam turunnya matahari, udah kuning banget tuh. Baca wasyamsi wa duhaha. Kemudian surat apa lagi? Yang kedua wasyamsi wa duhaha. Kemudian surat wal laili idza yaghsha. Kemudian wal muawwidzatain. Apa muawwidzatain? Surat surat Qul a'udzu birabbil falaq atau Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa muawwidzatain? Dua surat untuk pelindung kita, itu artinya muawwidzah. Doa muawwidzah itu artinya pelindung. Muawwidzaini dua pelindung. Maksudnya surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Ini dua surat untuk pelindung diri kita. Jadi sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari, baca wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Yang kedua wasyamsi wadduhaha. Yang kedua wal laili. Surat wal lail al-lail. Yang pertama surat asy-syams. Sekali-sekali aja. Kemudian muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu aja baca. Apa ganjarannya, Beb? Baca udah pakai ganjaran. Wah, ini amalan Imam Ghazali, dari Imam Ghazali radhiyallahu taala. Wal taghrub alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan usahain begitu terbenam matahari, bunderannya matahari terbenam habis, kau dalam keadaan istighfar sama Allah. Kenapa sih Imam Ghazali kok nggiringnya begini? Karena kita itu dari pagi tuh, nanti dari pagi bisa kemana aja nanti, bisa ngapain aja, benar gak? Bisa ngerjain dosa macem-macem. Kita ini bisa ngerjain macam-macam. Begitu terbenam, minta ampun tuh sama, dalam keadaan minta ampun sama Allah. Kita nggak ada yang luput dari dosa, nggak ada. Semoga Allah ampunin dosa kita. Faida wal taghrub alaika syamsu wa anta fil istighfar. Ajib ini bahasa. Dan ketika terbenam matahari, kau dalam keadaan istighfar sama Allah. Nggak nunggu rejeb. Tiap hari kita dosa, ya kan? Istighfar.
wa anta fil. Fa idza sami'tal adzan, kalau kau sudah dengar azan daripada maghrib, fa'jibhu, jawablah azan. Wa qul ba'dahu, dan bacalah setelah azan doa, ya. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, inda ikbali lailika, ketika datangnya malammu, malam harimu, atau tidak ketika datang waktunya malam, wa idbari naharik, dan lewatnya siang hari, wa huduri sholatik, dan datangnya sholat atau hadirnya waktu sholat, wa aswati du'atik, dan suara-suara penyerumu, gitu. Antu tia Muhammadanil wasilatal wal fadilah, kau berikanlah, kau karuniakan, kau anugerahkanlah kepada Rasulullah SAW adalah al-wasilah. Wasilah ini apa sih? Wasilah bukan penyambung artinya. Boleh penyambung. Maksudnya wasilah di sini adalah ada ulama tafsir mengatakan, ulama hadis mengatakan wasilah ini adalah surga yang paling nikmat. Wasilah. Surga yang paling nikmat. Kedudukan yang paling nikmat nanti berikan kebuat Rasulullah SAW. Antu tial Muhammadan wasilatal wal fadilah. Fadilah ini apa? Nanti ini fadilah ini ya, ada, boleh bilang keutamaan, boleh keutamaan kita bilang, tapi ada juga nanti bilang satu kedudukan juga, satu gelaran gitu buat Rasulullah yang paling luar biasa. Wal maqam al mahmud, dan kedudukan yang terpuji. Al wasilah wal fadilah wal maqam al mahmud ini hampir sama. Hampir sama. Maksudnya apa? Beri kepada Rasulullah ya Allah seluruh kebaikan kedudukan yang luar biasa. Karena memang nanti Rasulullah SAW punya satu-satunya mempunyai maqamul mahmud. Nggak ada nanti. Nggak ada nanti. Maqamul kedudukan terpuji. Kita ini sekarang ngelihat apa ya? Jangan compare yang duniawi ya. Enggak. Nanti Rasulullah ini beda gitu. Ketika semua makhluk dikumpulin jadi satu, udah nggak ada lagi di dunia udah. Itu nanti ada kedudukan yang lebih tinggi dari semuanya, paling tinggi. Bukan paling tinggi banget gitu, enggak. Paling tinggi dari semua manusia. Jadi ntar semua sejajar gitu. Ibaratnya begitu. Tapi ada kedudukan, ada kayak bukit gitu, ya, ibaratnya kayak bukit begitu. Nanti di situ ada singgasana luar biasa penuh dengan cahaya. Gemerlapnya cahaya, gemerlapnya hiasannya Allah. Yang duduk kursinya cuma satu, baginda Nabi kita Muhammad. Yang lain semua di bawah sama. Semua. Apa yang dilakuin sama Rasulullah tuh begitu tuh? Sombong. Analaha. Aku buat mereka. Satu-satunya tuh nanti singgasana satu-satunya dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa nggak dikasih tuh Maqamul Mahmud. Semuanya sama rata. Cuman baginda Nabi kita Muhammad. Cuman keindahannya Nabi Muhammad, keindahan semuanya dihiasin sama Allah, dan semua makhluk pasti lihat, nggak ada yang nggak ngelihat. Semua ngelihat. Di situ baru tahu bagaimana kedudukan baginda Rasulullah. Di situ yang benci, yang nggak demen, yang wah di situ nyesalin semua. Dikasih lihat semua. Nih, Habibullah, inilah kekasihnya Allah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Yang lain nggak ada. Muhammad dan Wasilah. Insyaallah apa yang kita dengar, kita lanjutkan nanti yang akan datang. Ya, insyaallah yang akan datang ada penutupan ya. Insyaallah ketemunya habis penutupan aja ya. Habis penutupan ketemunya yang baca bidayah. Ketemu sih insyaallah tiap minggu ketemu, tiap di mana luaran ketemu, kita panjang umur sehat afiat. Maksudnya bidayatul hidayah, entar kita ketemu lagi habis Ba'dal Id. Waktu dan kapannya nanti diinfokan oleh Habib Ali Ridho. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bisirril Fatihah.